Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berangkat terlebih dahulu kepada ketua kelas, Sarli. Silakan pimpin doanya dulu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah. Kepada anak-anak udah tahu belum? Pancasila ada berapa sila? Ada 5, Pak. Mantap, ada 5 sih. Sila. Yang pertama apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, ya ini apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantap. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat. Ayo sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, yang kelima anak-anak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingin anak-anak menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia, yaitu dengan judul Garuda Pancasila ya anak-anak, yang akan dipimpin oleh Bapak sendiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, di sini ada pun tema kita yaitu kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, tadi Pancasila ada berapa sila anak? 5, Pak. Iya, ada 5 sih. Sila. Coba sebutkan sila yang kedua anak-anak, apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. iya, kemanusiaan yang adil dan Adab. Nah, di sini kita akan menjelaskan yaitu sila yang kedua dari Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Nah, yaitu contoh di dalam kehidupan kita atau penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemimpin adalah orang yang ditunjukkan untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin inilah yang mengendalikan anggotanya. Pemimpin harus menyatakan seluruh anggotanya semua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apa tadi bunyinya, anak-anak?
sampai akhir beradab. Itu bunyi dari sila kedua. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, di sini untuk pembahasan selanjutnya yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran penting dalam bidang politik. Nah, di sini peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN adalah peran Indonesia yang pertama yaitu menggagas terbentuknya komunitas keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindakan kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, mampu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan Pembebasan Moro. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi teks pidato. Mengidentifikasi teks pidato yaitu pemimpin harus berperan sebagai orator. Informasi dapat tersampaikan kepada audiens. Apabila orator tidak mampu berpidato dengan baik, saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Sebelum menulis teks pidato, orator harus menentukan tema yang akan disampaikan saat berpidato. Penentuan tema sangat penting karena memudahkan dalam penyusunan teks pidato maupun pelafalan teks pidato nantinya. Setelah menentukan tema, orator harus mengumpulkan referensi. Referensi dapat berupa pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa atau media elektronik. Selanjutnya, orator mulai menyusun
Kerangka pidato harus disusun sesuai struktur pidato, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup dan salam penutup. Nah, di sini kepada anak-anak Bapak yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, sepertinya kepada Yeni ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ini sudah bisa memahami ya anak-anak? Sudah, Pak. Mungkin hanya itu pembelajaran dari Bapak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingin anak-anak menyanyikan satu lagu nasional, yaitu yang berjudul Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Bapak sendiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gimana? Anak-anak mau pulang? Mau, Bu. Pak. Ya, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Bapak. Oke. Nah, di sini Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita sebelum pulang. Kepada Serli kami persilakan. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.